Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan memulai hari dengan melakukan doa di udara. Hati kita terhubung bersama untuk mendengar apa yang Tuhan firmankan melalui sabdanya. Mari kita bersama membuka doa pagi hari ini di dalam doa. Ya Allah Bapa Sang Pemilik langit dan bumi, kami bersyukur untuk waktu teduh yang Engkau karuniakan saat ini. Di tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, kami memohon agar Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk melihat melampaui apa yang tampak oleh mata, sehingga kami memiliki iman yang berani bertindak dan membawa pengharapan bagi dunia ciptaan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus yang memulihkan segala sesuatu, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Yeremia pasal 32 ayat 8 sampai 9. Yeremia pasal 32 ayat 8 sampai 9. Sesuai dengan firman Tuhan itu, datanglah Hanameel, anak pamanku kepadaku, di pelataran penjagaan dan berkata, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang seberat 17 sikal perak baginya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Yeremia membeli ladang di Anatot terjadi di salah satu momen gelap dalam sejarah perjalanan bangsa Yehuda. Saat itu Yeremia sedang dipenjara dan kota Yerusalem sedang dikepung rapat oleh tentara Babel. Artinya, kehancuran, kejatuhan ekonomi, dan masa pembuangan atau penjajahan itu sudah di depan mata. Oleh karenanya dalam logika manusia membeli sebidang tanah di negara yang sedang atau bahkan mungkin pasti akan runtuh adalah sebuah kebodohan dan kesalahan finansial yang mutlak. Namun justru di tengah kepungan keputusasaan itulah, justru di tengah sikap pesimis orang-orang terhadap Yeremia atau terhadap Yehuda saat itu, Tuhan menyuruh Yeremia membeli ladang tersebut. Pembelian ini bukanlah sekedar transaksi ekonomi, melainkan sebuah tindakan kenabian. Sebuah deklarasi iman bahwa kehancuran bukanlah kata akhir, masih ada pengharapan. Lewat selembar surat tanah tersebut, Yeremia memproklamasikan bahwa suatu saat nanti di Yehuda, kehidupan akan kembali pulih, orang-orang akan kembali menanam, membangun, serta membeli ladang di tanah perjanjian tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pun seringkali merasa sedang dikepung oleh berbagai krisis, termasuk krisis ekologi, krisis terhadap alam yang nampaknya mustahil untuk dihentikan. Berita tentang pemanasan global, bahkan hari-hari ini kita rasakan, berita tentang kerusakan hutan, berita tentang kepunahan spesies, seringkali membuat kita dijangkiti perasaan pesimisme. Kita merasa
bahwa tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Kita merasa bahwa walaupun saya melakukan, tapi tindakan saya kecil dan tidak akan mungkin menyelamatkan bumi yang terlanjur rusak parah. Namun melalui firman Tuhan hari ini melalui Yeremia, kita diajak dan dipanggil untuk berani melakukan investasi pengharapan di tengah krisis yang terjadi. Kita diundang untuk tetap melakukan tindakan kecil dengan iman yang besar. Melakukan perwujudan iman dengan tindakan konkret yang mungkin seolah-olah semuanya terlihat sia-sia atau tidak dapat kita lihat perubahannya secara instan. Secara nyata, iman Yeremia ini dapat kita wujudkan dengan berbagai komitmen kita, sebagaimana aksi puasa yang selama ini berlangsung. Tetaplah membawa tumbler ketika orang lain menghina kita, atau ketika kita berulang kali lupa. Tetaplah membawa tempat makan sendiri. Tetaplah menjaga air, pasokan air bersih yang kita miliki. Tetaplah kita menghemat listrik serta bahan bakar, meski apa yang kita lakukan seolah-olah nampak percuma. Namun apa yang kita lakukan ini sekali lagi adalah sebuah investasi dari pengharapan, di mana tindakan kecil kita sungguh bermakna di mata Tuhan yang telah mempercayakan alam kepada kita. Mari kita lakukan tindakan-tindakan kecil itu dengan komitmen yang tinggi, sehingga di dalam setiap tindakan itu kita meletakkan sebuah pengharapan bahwa pada akhirnya kelak bumi akan kembali pulih dan semakin nyaman untuk kita tinggali. Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Setia, berikanlah kami keberanian dan iman seperti Yeremia, yang berani bertindak merawat pengharapan di saat dunia seolah kehilangan masa depan. Mampukanlah kami untuk terus menabur kebaikan bagi alam, berani berinvestasi dengan menanam pohon, mengelola sampah, membawa tumbler dan tindakan-tindakan yang lain sebagai bukti nyata bahwa kami mempercayai janji pemulihan-Mu atas bumi ini. Kami juga berdoa bagi setiap yayasan, organisasi, para relawan, dan orang-orang yang tidak kenal lelah memperjuangkan pemulihan alam ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, perlindungan, dan jalan keluar di tengah berbagai tantangan, keterbatasan, maupun penolakan yang sering mereka hadapi. Biarlah jeripayah mereka menjadi mercusuar pengharapan yang terus menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut ambil bagian dalam tindakan nyata merawat ciptaan-Mu. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan komitmen kami untuk melakukan tindakan-tindakan pemulihan alam, melakukan investasi pengharapan hanya di dalam tangan Tuhan kami, Sang Sumber Kuat, Yesus Kristus. Amin.